Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Firman Alamsyah, saya dari Universitas Muhammadiyah Persib, NIM 230602019. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang masih berupa draft untuk keperluan tugas basis data lanjut. Di sini saya mengambil judul analisis perbandingan kinerja database SQL dan SQL untuk aplikasi ERP Reta. Baik, langsung saja ke latar belakang penelitian ini. Basis data merupakan komponen inti dalam setiap sistem informasi termasuk sistem enterprise resource planning atau ERP pada sektor retail yang menangani volume transaksi tinggi setiap harinya. Pemilihan jenis basis data yang tepat menjadi faktor penting dalam menentukan efisiensi dan kecepatan sebuah sistem. Basis data secara umum terbagi menjadi dua paradigma besar, yaitu basis data SQL dan basis data NoSQL atau non-relasional. Dan MSQL adalah salah satu database management system atau DBMS relasional yang paling populer dengan struktur data berbasis tabel yang saling berrelasi melalui kunci foreign key. Dan di sisi lain, MongoDB adalah basis data NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON tanpa skema yang kaku, sehingga lebih fleksibel dalam menangani data strukturnya yang berubah-ubah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai perbandingan kinerja kedua basis data ini. Penelitian terhadap MSQL, MSQL banyak beberapa penelitian sebelumnya banyak yang menemukan bahwa MongoDB lebih unggul dari segi respon, dan ada juga yang menemukan bahwa MongoDB lebih konsisten, lebih cepat pada operasi insert dan update karena kemampuan batch processingnya. Tetapi ada juga di mana MSQL justru lebih unggul untuk operasi pembacaan data. Oleh karena itu, sini saya mengambil topik ini untuk saya lebih lanjut. Baik, lanjut ke tinjauan pustaka. Di sini langsung pengertiannya, basis data relasional atau SQL adalah basis data relasional untuk menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang terhubung melalui relasi kunci utama primary key dan kunci asing foreign key. Struktur ini disebut skema dan bersifat kaku, artinya setiap baris data dalam satu tabel harus mengikuti struktur kolom yang sama. MSQL adalah salah satu implementasi DBMS relasional yang paling banyak digunakan karena bersifat open source, stabil, dan memiliki dukungan komunitas yang luas. Kemudian basis data NoSQL dan MongoDB. Basis data NoSQL dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan model relasional dalam menangani kompleksitas data modern yang tidak selalu memiliki struktur tetap. Karena ini mengakomodasi penyimpanan data dalam berbagai bentuk ketergantungan skema relasional. MongoDB merupakan salah satu SQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON. Selain fleksibilitas struktur, model NoSQL juga menawarkan keunggulan dalam performa, khususnya pada operasi penyelesaian data dalam jumlah besar karena tidak adanya kebutuhan untuk memeriksa relasi antar entitas sebagaimana pada basis data relasional. Baik, langsung saja ke penelitian terlebih dahulu. Pada sistem informasi, pengelolaan air limbah menunjukkan MongoDB memiliki keunggulan pada metrik time drop dan penggunaan CPU dibandingkan MySQL pada bulan puncak. Di penelitian lain, dengan skala data hingga 100.000 baris
Menemukan MongoDB konsisten lebih cepat pada operasi insert update karena kemampuan batch processingnya yang mengurangi overhead pemrosesan. Penelitian terhadap aplikasi file multimedia berbasis web juga menemukan MongoDB lebih unggul pada opsi create, delete, dan read. Sebaliknya, penelitian lain yang membandingkan dua basis data konteks mengambilkan data menemukan bahwa MySQL lebih unggul untuk operasi read, sementara MongoDB lebih unggul untuk operasi tambah, ubah, dan hapus. Penelitian yang membandingkan efisiensi query, database relasional, dan non-relasional juga menyimpulkan bahwa MySQL optimal pada skala data kecil hingga menengah dengan konsistensi waktu respon yang baik. Sedangkan MongoDB lebih unggul dalam mengelola volume data besar serta efisiensi memori pada operasi create, update, dan delete. Metodologi penelitian rancangan objek data. Objek data yang digunakan adalah simulasi data transaksi RP yang terdiri dari tiga entitas yaitu pelanggan sebanyak 1.000 data, produk sebanyak 200 data, dan transaksi sebanyak 5.000 data. Data ini saya bangkitkan secara otomatis menggunakan library Packer di Python supaya jumlahnya banyak dan konsisten tanpa harus input manual. Dan pada MySQL ini adalah struktur ya, basis data dari MySQL yang saya buat langsung melalui Python. Ketiga entitas ini saya buat sebagai tabel terpisah yang saling berelasi lewat foreign key. Sementara pada MongoDB strukturnya seperti ini ya. Saya buat sebagai koleksi tanpa skema sesuai prinsip-prinsip dokumen orientation. Untuk perangkat penelitian, saya menggunakan Exam sebagai server MySQL dan MongoDB. Saya pakai MongoDB Kompas ya. Dan juga saya pakai bahasa Python sebagai bahasa pemrograman penghubung kedua database tersebut dengan library MySQL Connection Python. Saya merancang, ah, saya merancang ini ya 6 skenario pengujian. Yang pertama, insert yaitu metode satu persatu yaitu menyusun data menggunakan perulangan, di mana setiap baris dikirim sebagai satu perintah terpisah. Yang kedua, insert metode batch menggunakan execute money pada MySQL dan insert money pada MongoDB yang mengirim seluruh data. Ini adalah hasil dan pembahasan. Ini hasil dan pembahasan metode insert satu persatu. Yang kedua, insert metode batch menggunakan execute money dan insert money. Ini adalah hasil pengujian. Yang ketiga adalah read seluruh data dan juga read dengan filter ya.
Dan ini juga gambar hasil pengujiannya. Yang keempat yaitu pengujian update dan delete. Pada pengujian menggunakan insert satu satu persatu, MSIQL membutuhkan waktu 0,5462 detik, sementara itu pada MongoDB hanya membutuhkan 0,1986 detik. Jadi MongoDB di sini terlihat sekitar 12 kali lebih cepat ya. Kemudian saya melakukan pengujian ulang dengan metode yang lebih setara, yaitu menggunakan execute money pada MSIQL dan juga insert money pada MongoDB, dan hasilnya MSIQL memberikan waktu 0,0923 detik dan MongoDB 0,03. Jadi setelah diselaraskan, selisihnya muncul drastis. Ini membuktikan bahwa sebagian besar keunggulan MongoDB pada pengujian pertama itu dibuat oleh perbedaan teknik pemrograman, bukan murni karena perbedaan arsitektur database-nya. Selanjutnya untuk pengujian read, hasilnya justru MSIQL lebih cepat membaca ya, yaitu 0,0314 detik dan MongoDB 0,054 detik. Dan juga dengan read, dengan filter, MSIQL lebih cepat dibandingkan dengan MongoDB. Untuk pengujian update dan delete, di sini terlihat MCL lebih cepat dengan mengoperasikan update 1000 data. MCL mampu mencatatkan waktu 0,0855 detik, sementara MongoDB mencatatkan waktu 0,2234 detik. Dan pada operasi delete 500 data, di sini MCL juga lebih unggul ya. Ini adalah evaluasi kinerja keseluruhan, dan ini adalah rangkumannya. Di sini MongoDB terlihat lebih unggul pada operasi insert satu persatu dan insert batch, sementara MSIQL unggul pada operasi read seluruh data, read dengan filter, kemudian update dan juga delete. MSIQL unggul dalam empat hal ini ya. Baik, berdasarkan eh, hasil pengujian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa MongoDB menunjukkan kinerja yang jauh lebih cepat pada operasi insert dibandingkan MSIQL ketika menggunakan metode pengiriman data satu persatu. Namun di sisi ini mengecil signifikan ketika kedua basis data dibandingkan menggunakan metode batch yang setara.
Sebaliknya, MSIL menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan MongoDB pada operasi read, update, delete dalam skenario pengujian belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa teknik implementasi kode program yaitu batch satu persatu terbukti memberikan pengaruh besar terhadap hasil pengukuran kinerja basis data. Sehingga perbandingan kinerja basis data tidak dapat dilakukan secara objektif tanpa memperhatikan metode pemrograman yang digunakan. Tak terdapat basis data yang secara mutlak lebih unggul dalam seluruh aspek. Nilai basis data sebaliknya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik sistem yang akan dibangun, sehingga MongoDB lebih sesuai kebutuhan penulisan dalam volume besar dan cepat, sedangkan MSIL lebih sesuai untuk kebutuhan pembacaan, pembaruan, dan penghapusan data secara rutin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.